Di dalam sistem mikroprosesor sendiri, rangkaian memori program dan memori data itu penyusunan ya, penyusunan penempatan memori program dan memori data ini membuat mikroprosesor ada dua jenis. Ada dua jenis mikroprosesor berdasarkan penempatan memori program dan memori data mikroprosesor. Ada yang namanya jenis von Neumann. Tulisannya gimana ya? Von Neumann kalau nggak salah. Saya juga lupa ini. Von Neumann apa von Neumann? Gitu ya. Ini model mikroprosesor yang lama. Gitu ya. Di mana ini ada sebuah mikroprosesor. Ya. Di sini ada memori program. Di sini ada memori data. Semuanya berada dalam satu jalur yang sama. Ini disebut von Neumann. Jadi memori program dan memori data itu berada dalam satu jalur yang sama. Ya. Nah, kemudian ada lagi yang namanya Harvard. Ya. Namanya Harvard. Ini antara memori program dan memori data itu berada di jalur yang berbeda. Ya, ini memori data, misalkan ini memori program, ini mikroprosesor. Ya. Antara memori program dengan memori data ini punya jalur yang terpisah. Jadi di memori program ini nanti misalkan di sebelah kiri ya, memori data di sebelah kanan. Kalau di sini dia dalam satu jalur yang sama di von Neumann. Ya. Nah, kekurangannya apa kalau dengan dalam satu jalur yang sama gitu ya? Yang pertama kekurangannya adalah antara program dan data itu tidak bisa harus bergantian lah gampangannya ya. Harus bergantian. Kenapa bisa seperti itu? Ya, gampangannya kan berarti memori program masuk dulu ke sini. Ke mikroprosesor diterjemahkan oleh instruction register, kemudian diperoleh hasilnya akan disimpan di memori data. Maka karena jalurnya cuma satu ya sudah gantian gitu kan. Gantian sekarang dipakai untuk nyimpen data. Kemudian baru lanjut lagi ke memori program gitu ya. Balik lagi ke memori data dan seterusnya seperti itu. Jadi karena satu jalur yang sama maka program dan data itu harus gantian. Ya, gantian untuk dikirimkan dan diterima. Ya. Nah, kalau Harvard gitu ya. Ini terpisah. Artinya apa? Ketika memori program di sini sedang diterjemahkan, hasilnya sedang mau disimpan ya, di sini lagi nyimpen data. Memori mikroprosesor dia bisa ngambil lagi dari memori program. Jadi dalam satu waktu satunya nyimpen, satunya ngambil data itu bisa. Jadi dalam satu waktu register unit nyimpan ke memori data dalam satu waktu, instruction register menerjemahkan perintah itu bisa gitu, dalam satu waktu. Gitu ya. Keunggulannya Harvard di situ. Ya, jadi waktunya nanti bisa lebih cepat ya dalam arti dalam waktu eksekusi ya. Karena dia punya jalur yang sendiri-sendiri kan gitu. Ya, asumsinya kan gampangannya kalau kita masuk ke sebuah gedung gitu ya, gedung itu ada jalur masuk sendiri, jalur keluar sendiri gitu kan. Itu kan akan lebih banyak yang masuk gitu kan. Akan lebih banyak bisa menampung prosesnya lebih cepat gitu ya. Yang masuk, yang selesai bisa keluar duluan gitu kan. Yang masuk, yang antrian selanjutnya gitu ya. Kalau yang dalam satu jalur yang sama misalnya satu pintu tapi bisa dipakai untuk keluar dan masuk gitu kan, yang artinya efeknya nanti harus ganti-gantian gitu ya. Buka tutup kalau istilah kalau di lalu lintas itu ada istilah buka tutup jalur gitu kan. Ditutup dulu supaya jalur yang sini bisa lewat gitu. Kemudian setelah jalur ini lewat dibuka untuk jalur yang satunya kan gitu. Jadi keunggulannya di Harvard kurang lebih seperti itu. Harvard itu kalau nggak salah ini yang arsitektur yang terbaru, gitu ya. Tapi Intel kalau nggak salah masih pakai yang model von Neumann ini.
Kemudian, keunggulan yang lain apa gitu ya, kalau dari sisi, Harvard gitu. Keunggulan yang lain adalah ukuran alamat, bas alamat dan bas data antara memori program dan memori data itu bisa beda. Jadi bus itu kan ada 3 ya, kalau ada yang masih ingat ada namanya bus alamat, bus data, dan bus kontrol. Nah, karena Harvard ini punya jalur sendiri-sendiri, maka bus alamat dan bus data ini bisa dipisah. Artinya apa? Ketika dipisah berarti dia bisa menentukan ukurannya sendiri. Memori program, saya butuhnya 12 bit, memori data saya butuhnya cuma 8 bit gitu kan, itu bisa gitu. Bus alamatnya 12, bus alamat ke memori program 12 gitu. Bus alamat ke memori data itu cuma 8. Itu bisa gitu ya. Artinya karena dia 2 sistem yang sebenarnya terpisah. Kalau Harvard ya. Kemudian kalau, von Neumann karena dia dalam satu jalur yang sama, maka antara memori data dan memori program, ukuran bus alamatnya harus sama. Artinya apa? Kalau misalkan ini butuhnya 12 nih, 12 bit misalkan memori program ya. Kemudian memori data butuhnya 8 bit ya. Berarti nanti jalur yang dipakai mungkin 12 bit gitu. Tapi ketika mau mengirimkan data, ke memori data, ya, berarti dia pakainya 12 bit, tapi bit yang depan itu nilainya 000 gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 misalkan. Jadi ini ada 8 bit datanya, tapi supaya dia bisa terpakai 12 bit, berarti yang depan ini dinolkan semua. Jadi tidak efektif gitu ya, artinya tidak sesuai dengan kebutuhan datanya. Ya walaupun sebenarnya, nggak menjadi masalah gitu ya, tetapi, apa namanya, karena jalurnya cuma satu ya, berarti harus kita ambil yang terbesar. Ya, kalau di Harvard tadi bisa ya, di sini 12 bit sendiri, di sini 8 bit, lebih efektif. Ya, nanti jalurnya akan lebih, eee, apa namanya, jalurnya punya jalur sendiri-sendiri, ya. Cuma kekurangannya Harvard apa? Karena dia punya jalur yang terpisah, bus alamat untuk memori program sendiri, bus alamat untuk memori data sendiri, gitu ya. Maka yang terjadi apa? Kita akan butuh jalur lebih banyak. Kalau kita bikinkan itu ke rangkaian PCB gitu ya, berarti di sini kita harus membuat 12 jalur, yang di sini kita bikin jalur 8. Pasti dari sisi rangkaian akan lebih rumit. Beda dengan von Neumann gitu ya. Von Neumann karena ya sudah kita ambil 12 aja, maka kalau kita gambarkan di PCB gitu ya, ini cukup kita bikin 12 jalur yang diparalel gitu. Selesai. Kita nggak perlu memikirkan lagi yang 8 bit ini gimana, 8 bit numpang aja kan gitu. Jadi dari sisi dimensinya nanti efeknya adalah ke dimensi PCB-nya gitu ya. Kalau kita bicara di realisasinya misalkan ini kita bikin dari, pakai PCB gitu ya, pakai apa sih namanya saya lupa ini, FR4 misalkan, pakai papan PCB. Nah, kalau pakai papan PCB nanti hasilnya mungkin yang Harvard itu ukuran PCB-nya akan lebih besar daripada von Neumann. Kalau kita bicara di sisi IC, ukuran IC-nya mungkin bisa terjadi Harvard itu dia akan butuh banyak, eee, luasan daripada von Neumann. Atau mungkin secara ukuran sama, tetapi secara layer-nya dia lebih banyak Harvard. Ya, layer itu lapisan. Gitu ya. Kalau misalkan kalian sering lihat PCB 2 layer ya, 2 layer itu berarti ada PCB gini, atas ini punya jalur, bawah juga punya jalur. Nanti disambung antara atas dan bawah itu pakai jumper gitu ya. Jadi ada di bagian atas, kalau kalian mungkin sering lihat PCB warnanya hijau ya, bolak-balik. Kalau di atas ada tembaga, bawahnya ada tembaga, itu namanya 2 layer. Ya. Nah, kalau misalkan 6 layer, berarti ada layer atas, layer bawah, tengah-tengahnya juga ada rangkaian, ada layer PCB di situ. Gitu. Tapi kita nggak bisa kelihatan gitu, karena dia ditutup sama lapisan-lapisan yang lain, gitu ya. Nah, ada kemungkinan gitu ya, karena rangkaiannya lebih rumit Harvard, maka ada kemungkinan mungkin secara ukuran sama, tapi secara layernya dia lebih banyak.
Kenapa? Karena efek dari busnya yang sendiri-sendiri ini, gitu ya. Tapi kalau von Neumann, ya dia lebih ringkasnya di situ, dari sisi penggunaan busnya ya, karena dia cuma satu jalur, ya sudah gitu kan, dari kalau kita realisasikan pasti akan lebih ringkas.